Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para siswa dan siswi sekalian kelas 8, baik kelas 8 A, B, C atau D yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, materi kita pada hari ini adalah pelajaran kita adalah hari ini pelajaran tentang pendidikan agama Islam, dengan materi pada pertemuan ke-8 ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Kita awali dari pengertian hari akhir. Apa sih yang dimaksud dengan hari akhir? Jika dijelaskan oleh para ulama, yang disebut hari akhir adalah hari paling akhir. Kenapa disebut paling akhir? Karena tidak ada lagi hari setelah itu. Maka itu adalah hari paling akhir. Apa tuh yang dimaksud dengan hari paling akhir? Yaitu hancurnya alam semesta dan matinya seluruh makhluk. Disebut akhir karena memang ada permulaan. Alam semesta ini, dunia ini, kita termasuk, atau berbagai macam makhluk hidup itu ada permulaannya, ada lahirnya, kemudian pasti ada matinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha awal, ya. Tidak ada yang lebih mengawali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang maha akhir, maka tidak ada yang lebih akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada awalan dan tidak ada akhiran, ya. Yang ada awalan dan ada akhiran adalah makhluk, bukan khalik. Lalu kemudian hancurnya alam semesta, semuanya hancur, tidak tidak ada yang kemudian di antara alam semesta ini tidak mengalami kehancuran pada saat yang disebut dengan hari akhir. Lalu kemudian matinya seluruh makhluk. Makhluk di sini yang mati nanti tidak hanya manusia saja, akan tetapi yang mati itu malaikat ikut mati, kemudian jin ikut mati, setan ikut mati, ya. Setan ikut mati. Jika bicara malaikat juga ikut mati, maka sebenarnya malaikat yang paling akhir hidup, artinya yang paling akhir untuk dimatikan adalah malaikat Israfil, karena malaikat tersebutlah yang bertugas untuk meniupkan sangkakala. Ataupun yang pertama kali dibangkitkan juga malaikat Israfil, ya. Karena malaikat Israfil itu meniup sangkakala 3 kali. Yang pertama pada saat kiamat, yang kedua pada saat hari kebangkitan, yang ketiga adalah tiupan untuk mengumpulkan seluruh manusia pada saat di padang mahsyar. Maka semua makhluk, ya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu mengalami sebuah kematian, ya, tidak ada satupun yang terlewat. Lalu kemudian pengertian hari akhir juga maknanya adalah alam akhirat, yaitu yang disebut alam akhirat adalah rangkaian peristiwa dimulai dengan kiamat, kemudian setelah itu ada yang disebut dengan hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Kiamat itu al-qiyamah, kemudian pengumpulan yang disebut dengan yaumul hasyr di padang mahsyar, kemudian perhitungan yaumul hisab, pertimbangan yaumul mizan, dan pembalasan yang disebut dengan yaumul jaza. Ya, itu yang disebut dengan hari akhir, ya. Jadi 2 definisi. Yang pertama hari paling akhir, hancurnya alam semesta, matinya seluruh makhluk. Yang kedua, yang disebut hari akhir adalah alam akhirat, yang fase-fasenya dimulai dari kiamat, kebangkitan, pengumpulan, perhitungan, pertimbangan, dan pembalasan. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 177, bahwa beriman kepada hari akhir itu adalah perintah. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah sebuah kebajikan
Antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, untuk menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut kebaikan itu adalah man amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada para nabi. Ya. Menurut Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya juga menjadi bagian dari kita yang tidak terpisahkan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang disebut kebaikan itu adalah tentang beriman. Mengakui dalam hati, diikrarkan melalui lisan, dibuktikan melalui amal soleh tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hari akhir, tentang malaikat, tentang kitab, dan tentang nabi. Maka disebutkan di sini adalah tentang kitab yang kita bahas saat ini. Meskipun sekali lagi seringkali tidak urut ya, yang disebutkan dalam Al-Quran sepotong ada di tempat yang lain. Kalau ini kan iman kepada Allah pertama, hari akhir kedua, malaikat ketiga, keempat kitab, terakhir adalah wan nabiyin, para nabi. Meskipun kalau bicara iman itu ada tambahannya, beriman kepada qada dan qadar, seperti di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seringkali memang Al-Quran menyebutkan sebagian lain ada di ayat yang lain dan seterusnya, karena memang ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling menafsirkan jika berbicara persoalan Al-Quran. Kemudian di ayat yang lain, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu benar-benar akan mengalami kematian. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu. Ya, kubur di sini bukan kuburan ya, karena tidak semua orang mengalami kematian secara normal lalu dikuburkan di kuburan. Akan tetapi ada orang-orang yang wafatnya mungkin tidak dalam kondisi normal, kecelakaan di atas pesawat, kecelakaan di kapal, yang jasadnya tidak lagi bisa ditemukan, hancur lebur dimakan hewan buas, ataupun kemudian ada orang mati di pinggir jalan, tidak ditemukan identitasnya, dibawa ke rumah sakit, maka pada saat di rumah sakit diletakkan di kamar jenazah. Bukan berarti kemudian orang-orang tersebut yang wafat tidak normal tidak dikuburkan, bukan berarti kemudian tidak mengalami yang disebut dengan alam barzah. Akan tetap mengalami yang disebut dengan alam barzah. Barzah itu atau kubur itu, alam kubur itu adalah alam antara apa? Antara dunia dan akhirat. Orang yang sudah masuk ataupun ruh yang sudah sampai kepada alam barzah itu tidak bisa lagi kembali ke dunia dan tidak bisa langsung berangkat ke akhirat. Ya, maka ini mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang disebut dengan roh gentayangan, seperti ada yang menyebutkan bahwa roh itu akan pada saat minggu pertama itu rohnya berkeliling rumahnya si mayit, lalu kemudian setelah sekian bulan sampai dengan 1 tahun rohnya itu keliling di sekitaran kuburannya gitu ya. Nah, kalau orang meninggalnya di atas pesawat, gimana dia kelilingnya? Kalau orang meninggal itu di lautan, tenggelam di kapal, dia kira-kira keliling di atas lautan, kira-kira batasnya mana? Begitu juga di kamar jenazah dan seterusnya. Nah, kita bicara hari kiamat. Hari kiamat secara bahasa berasal dari kata al-qiyamah, berasal dari bahasa Arab dengan bentuk awal yaitu qama yaqumu qiyaman, yang bermakna berhenti, berdiri, atau berada di tengah. Sedangkan al-qiyamah itu dimaknai dengan hari kebangkitan dari kematian, yaumul ba'ats tadi, yaitu dihidupkan kembali semua manusia yang telah mati. Semua manusia nanti pada saatnya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase kehidupan kita itu, manusia itu kan yang pertama alam rahim, yang kedua alam dunia. Alam rahim itu disatukan antara ruh dengan jasad, ruhnya ditiupkan kepada jasad, disebut alam rahim karena rahim itu adalah sebuah tempat yang sangat kokoh, kemudian di dalamnya penuh dengan kasih sayang dan kehangatan. Si manusia yang ada di alam rahim itu tidak mampu mencari rezeki, kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fase masuk alam dunia,
kemudian fase alam barzah berpisah ruh dengan jasad, maka kemudian pada saat dibangkitkan diketemukan lagi ruh dengan jasad. Jasadnya boleh jadi masuk di kuburan, jasadnya boleh jadi hancur, jasadnya boleh jadi mengalami hal-hal yang mungkin tidak normal, akan tetapi pada saat hari kebangkitan semuanya dikembalikan, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sampai ruas jarinya itu dibentuk kembali dengan sempurna. Lalu bicara kiamat, kiamat itu ada kiamat kubra, ada kiamat sugra. Apa yang dimaksud dengan kiamat kubra dan kiamat sugra? Ya, kalau bicara kiamat kubra adalah kiamat yang besar tentunya. Hancur seluruh umat manusia dan alam semesta. Jika kiamat sugra adalah sebuah kiamat yang dirasakan oleh sebagian orang dari manusia. Ya, seperti gempa bumi, bencana alam, hilangnya keluarga yang wafat gitu ya. Ataupun kemudian pada saat COVID-19 ya, corona saat ini menjadi bagian dari kiamat sugra karena tidak semua orang mengalami terkonfirmasi COVID-19, tidak semua negara yang kemudian mengalami yang disebut dengan corona. Maka dijelaskan di sini, mohon maaf ini masih ada tulisan pertemuan ke-7, sebenarnya pertemuan ke-8. Kiamat kubra adalah peristiwa kehancuran seluruh alam semesta tanpa ada yang terlewat sedikit pun, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Kiamat sugra adalah kerusakan atau yang dirasakan atau dialami oleh sebagian manusia. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa dielakkan. Sebenarnya dalam surat Thaha ayat 15, Inna sa'ah atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tahsa. Sesungguhnya kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya. Jadi Allah merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Nah, jadi usahanya memang benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kiamat dan seterusnya. Tapi disebutkan di situ kiamat itu akan datang. Ketika disebut akan datang berarti pasti datang. Inna sa'ah la'atiyatu la raiba fi walakin aktsarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Pasti datang, tidak mungkin tidak akan datang. Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Wah, sebagai sebuah fakta disebutkan, Allah sendiri yang menyebutkan bahwa kebanyakan manusia enggak beriman. Dari sekian banyak, kalau sekarang jumlah manusia itu ada 6,1, jumlahnya miliaran ya, kalau tidak salah 1,6 miliar gitu ya kalau tidak salah, atau 6,7 miliar sih Pak. Itu sebagian besar tidak percaya kepada hari kiamat. Itu sebagian besar tidak percaya. Lalu peristiwa hari kiamat itu terjadi pada saat puncak kerusakan, kebobrokan, kufuran dan kekejaman. Hari kiamat akan terjadi itu. Tidak lagi ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadilah kekufuran, kerusakan pada puncaknya gitu. Maka boleh jadi ya insya Allah mudah-mudahan kita tidak merasakan yang disebut dengan hari kiamat. Karena seburuk-buruk manusia adalah yang merasakan peristiwa hari kiamat. Lalu yang kedua, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil yang terdengar dari timur sampai dengan ke barat bahkan hingga ruang angkasa. Tiupan sangkakalanya. Yang ketiga, semua alam semesta hancur sehancur-hancurnya, tidak ada yang tersisa. Semua mati yang gaib dan yang nampak, bahkan air berhenti bergelombang dan angin berhenti bertiup. Ini tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil, kayaknya sudah banyak nih. Budak melahirkan tuannya, tanda-tanda besarnya ada. Tanda-tanda kecilnya bermegah-megahan dalam bangunan. Ini menjadi bagian dari itu ya. Kemudian yang ketiga, lenyapnya ilmu, meluasnya kebodohan. Di antara lenyapnya ilmu, banyak orang-orang saleh berilmu kemudian wafat. Lalu kebodohan ya, orang bodoh dianggap pintar gitu ya. Minuman keras dan perzinahan merajalela, kayaknya ini udah banyak banget. Terjadi peperangan dua kelompok besar. Ini belum. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ini fakta juga. Yang terakhir itu waktu semakin pendek. Kemudian tanda-tanda besar ada asap ataupun dukhan, muncul dajjal, keluarnya binatang yang disebut dengan dabbah, matahari terbit dari tempat tenggelamnya, yaitu terbit dari timur, tenggelam di barat, terbit dari barat, tenggelam di timur, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang terakhir ada 3 kali gerhana, sekali di timur, sekali di barat, dan sekali
di semenanjung Arab. Nah, itu yang disebut dengan tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya, dan menjadi penting bahwa hari kiamat menjadi pengingat bagi kita semua, dan pada akhirnya diharapkan melahirkan perilaku apa ya? Perilaku tentang kejujuran, keadilan, perilaku peduli terhadap sesama, dan seterusnya, dengan mempelajari hari kiamat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi untuk guru PAI ataupun untuk para siswa dan siswi sekalian, dan tentu berharap sekali lagi melalui pelajaran ini melahirkan perilaku di masa yang akan datang. Billahi sabil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah fatut qarib basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.